Kesempatan kali ini kami perkenalkan sebelumnya saya Joshua Brian Daily selaku moderator yang akan me- memimpin berjalannya presentasi kelompok 2 pada siang hari ini. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum K13. Dan, dan sebelum kami memasuki materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa di next. Kepada saudara Malik, bisa di next slide-nya. Ya, pada slide ini kami akan memperkenalkan diri. Di sini kami beranggotakan 10 orang. Anggotanya yaitu Arni Septiani, Fadia Khairunisa, ada Malik Aska Hanifa, Muhammad Raska Arizi, Kaila Sofaziza, Muhammad Yusuf Firmansyah, ada Elizabeth Damayanti, Muhammad Damar Fati, Yeskiel, saya sendiri, Muhammad Syifa Afari, dan Alicia Nur Alaida. Baik, langsung saja kita akan memulai materi kami. Bisa di next. Maaf kepada Saudara Malik, apakah bisa di next slide-nya? Ya, em, untuk slide ini mengenai materi kurikulum 2013. Di sini kami akan membahas mengenai 3 poin utama, yaitu definisi kurikulum K13, kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013, serta menganalisis dari kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Oke, bisa di next. Oke, poin pertama yaitu definisi. Untuk poin definisi akan kami serahkan kepada pemateri yang akan memaparkan materi. Kepada pemateri dipersilakan. Selamat siang. Di sini saya Mereka Sekarang Iva akan menyampaikan materi tentang definisi kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 itu adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diharapkan kurikulum 13 ini mampu menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang berintegritas. Kurikulum 2013 ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berbasis sains yang diberikan oleh suatu lembaga pelaksana pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia dengan menggunakan sistem yang berkualitas tinggi sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Faktanya, kurikulum 2013 ini mempunyai tujuan yang sangat penting, yaitu mendorong semua peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan ketika pembelajaran dengan baik. Penyempurnaan kurikulum 2013 ini menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya, dan juga memfokuskan pada 3 aspek penting dalam pembelajaran, yaitu menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, yang kemudian berketerampilan dan berpengetahuan yang berhubungan satu sama lain. Sehingga dengan adanya kurikulum 2013 ini, siswa diharapkan menjadi lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Itu yang bisa saya paparkan, saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik terima kasih kepada Saudara Malik telah menjelaskan definisi K13. Pada poin berikutnya itu kelebihan kurikulum 2013 akan saya serahkan kepada pemateri yang akan memaparkan materi. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan kurikulum 2013. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya kamera HP saya sedang bermasalah. Yang pertama, ada pendekatan saintifik. K13 menggunakan pendekatan saintifik yang melibatkan langkah-langkah seperti observasi, bertanya, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengomunikasikan hasil. Hal ini bertujuan untuk melatih siswa berpikir ilmiah dan kritis, mirip dengan proses penelitian. Pendekatan ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik karena mereka terlibat langsung dalam proses eksplorasi. Yang kedua, penilaian berbasis kompetisi. Penilaian dalam K13 mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif. Yang ketiga, integrasi karakter dan nilai-nilai luhur. K13 menanamkan pendidikan karakter seperti disiplin, kerja keras, gotong royong, dan juga toleransi. Misalnya nilai-nilai Pancasila sering disisipkan dalam pembelajaran dan praktek kehidupan sehari-hari. Yang keempat, interaktif dan partisipatif. Pembelajaran dalam K13 mendorong siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan bekerja sama dalam kelompok. Sehingga guru lebih berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar. Yang kelima, penggunaan teknologi dan media. Kurikulum ini mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan bahan ajar digital, video, dan alat peraga berbasis teknologi. Yang keenam, yang terakhir, keterpaduan antar mata pelajaran. K13 mengintegrasikan materi dari beberapa mata pelajaran untuk memberikan wawasan lintas disiplin. Misalnya, pelajaran IPS dapat dikaitkan dengan IPA dalam topik lingkungan. Pendekatan ini membantu siswa memahami hubungan antar ilmu dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Elizabeth telah memaparkan kelebihan kurikulum K13. Untuk materi berikutnya bisa di next. Baik, di sini ada materi kekurangan kurikulum 2013 yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan materi pada kali ini, yaitu kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama ada kompleksitas implementasi. Tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai untuk menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik yang kompleks. Guru membutuhkan pelatih intensif, tetapi pelatihan yang diberikan pemerintah seringkali terbatas pada teori tanpa pendampingan praktik. Akibatnya, beberapa guru merasa kesulitan dalam melaksanakan kurikulum ini secara optimal. Yang kedua, ada fasilitas dan sumber daya tidak merata. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kendala seperti kurangnya akses internet, peralatan pembelajaran, dan buku pegangan. Hal ini membuat penerapan kurikulum 2013 tidak merata. Sekolah-sekolah di perkotaan cenderung lebih siap dibandingkan sekolah di pedesaan. Yang ketiga, ada beban belajar pada siswa. Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk lebih mandiri dan aktif. Tetapi bagi siswa yang belum terbiasa dengan pendekatan ini, beban belajar bisa terasa berat. Tugas proyek dan praktek yang diberikan seringkali menambah tekanan, terutama jika tidak ada bimbingan yang memadai dari guru. Yang keempat, ada kurangnya pendampingan untuk guru dan siswa. Pendampingan yang diberikan untuk mendukung implementasi kurikulum 2013 seringkali tidak mencakup semua kebutuhan. Banyak guru merasa kebingungan dalam menjalankan sistem penilaian atau pendekatan saintifik, sedangkan siswa kurang mendapatkan bantuan saat menghadapi kesulitan belajar. Yang kelima, fokus pada proses, kurang pada hasil. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil akhirnya. Meskipun ini bermanfaat untuk pengembangan kompetensi siswa, fokus yang berlebihan pada proses dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap capaian akademik siswa yang terukur secara kuantitatif. Dan yang terakhir, masalah dalam penilaian sikap. Penilaian sikap siswa seringkali bersifat subjektif karena bergantung pada interpretasi guru.
Setiap guru bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang sikap siswa sehingga hasil penilaiannya kurang konsisten. Selain itu, mencatat perkembangan sikap setiap siswa memerlukan waktu dan tenaga yang besar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Saudara Arni telah menjelaskan mengenai poin kekurangan kurikulum 2013. Baik, bisa di next slide. Pada slide selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis kelebihan dan kekurangan. Dan untuk pertama, kami akan menganalisis kelebihan kurikulum 2013 yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk materi, boleh di next. Untuk analisis kelebihan yang pertama ini pendekatan saintifik. Nah, dengan pendekatan saintifik, kurikulum 2013 memiliki kelebihan yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis siswa. Dengan melibatkan langkah-langkah seperti observasi, bertanya, mengumpulkan data, dan menganalisis, siswa diajak untuk mengalami proses pembelajaran secara langsung, sehingga materi yang dipelajari menjadi lebih bermakna. Pendekatan ini juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang membutuhkan kemampuan berpikir sistematis. Untuk mencapai pendekatan ini, perlu didukung pelatihan lebih intensif untuk guru agar mampu mengarahkan proses saintifik secara efektif, serta penyediaan sumber belajar yang memadai agar eksplorasi tidak terbatas. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayla. Kayla dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu penilaian berbasis kompetensi. Jadi, penilaian berbasis kompetensi dalam kurikulum 2013 ini menawarkan penilaian yang komprehensif melalui aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Nah, sistem ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kemampuan siswa, bukan hanya dari sisi akademis, namun juga dari bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dan juga bersikap. Dalam implementasinya, penilaian ini mendukung pembelajaran yang konstekstual, namun membutuhkan guru yang kompeten, sistem terstruktur, dan alat penilaian yang seragam untuk memastikan konsistensinya di berbagai sekolah. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf. Kepada Yusuf, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Kayla. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada poin ketiga dan keempat. Poin ketiga adalah integrasi karakter dan nilai-nilai luhur. Nah, integrasi karakter dan nilai-nilai luhur adalah salah satu aspek penting dalam kurikulum 13, di mana siswa diajak untuk tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki nilai etika dan moral yang baik. Nilai-nilai tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya, itu Elizabeth, seperti gotong royong, disiplin, dan toleransi diterapkan untuk menciptakan generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Namun, terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu bagaimana memastikan nilai-nilai ini benar-benar terinternalisasi oleh siswa. Oleh karena itu, perlu pengembangan metode pengajaran karakter yang kreatif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa guru dapat menggunakan simulasi situasi nyata dalam kelas. Misalnya, untuk mengajarkan toleransi, siswa diminta bermain peran sebagai warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti budaya yang berbeda dan agama yang berbeda, dan berdiskusi bersama untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan nilai-nilai secara teoritis, tetapi juga memungkinkan siswa merasakan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan nyata. Lalu yang poin keempat ada interaktif dan partisipatif. Pembelajaran yang interaktif dan partisipatif dalam kurikulum 13 memberikan ruang kepada siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan bekerja sama, sementara guru berperan sebagai fasilitator.
Pendekatan ini memotivasi siswa untuk lebih mandiri dan terlibat dalam pembelajaran. Namun pelaksanaannya seringkali terbentur pada jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas, sehingga tidak semua siswa dapat berpartisipasi secara optimal. Untuk mengatasi ini, pengurangan rasio siswa per kelas dan peningkatan kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran partisipatif sangat dibutuhkan. Oke, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya adalah poin yang akan dijelaskan oleh Saudara Seva. Kepada Saudara Seva, dipersilakan. Terima kasih Yusuf. Boleh di next. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk poin 5 dan poin ke-6, yaitu yang poin ke-5, penggunaan teknologi dan media. Penggunaan teknologi dan media dalam kurikulum 2013 menjadikan pembelajaran lebih menarik dan relevan dengan era digital. Integrasi bahan ajar digital, alat peraga berbasis teknologi, dan multimedia membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang perlu diperhatikan dalam pencapaian kelebihan ini adalah penerapan penggunaan teknologi dan media masih menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi. Dengan adanya pemerataan akses teknologi serta pelatihan guru, teknologi secara efektif dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Lalu untuk poin yang keenam, ada keterpaduan antar mata pelajaran. Keterpaduan antar mata pelajaran dalam kurikulum 2013 ini membantu siswa memahami hubungan antar ilmu, sehingga wawasan mereka menjadi lebih luas dan aplikatif. Pendekatan ini juga meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran dengan mengintegrasikan topik yang relevan dari berbagai bidang. Sebagai alternatif untuk mengajarkan keterpaduan antar mata pelajaran, guru dapat merancang proyek pembelajaran berbasis tema yang melibatkan berbagai bidang studi sekaligus. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai analisis kelebihan kurikulum 2013 ini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada pemateri Alisha, Kaila, Yusuf, dan Seva yang telah memaparkan hasil analisisnya mengenai poin kelebihan kurikulum K13 ini. Baik, untuk materi berikutnya bisa di next. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu hasil analisis kekurangan K13 yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Pada para pemateri dipersilakan. Oke, terima kasih Brian. Saya pertama izin off cam ya, dikarenakan jika saya on cam agak sedikit masalah jaringan di sini, jadi takutnya mengganggu saat saya presentasi. Oke, yang pertama ada kompleksitas pada implementasi. Kita semua tahu bahwa K13 sendiri mengharuskan guru untuk menguasai pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Namun, tidak semua guru memiliki kemampuan yang memadai karena pelatihan yang diberikan seringkali hanya berbasis teori tanpa praktik. Akibatnya, banyak guru mengalami kesulitan dalam menerapkan kurikulum ini secara optimal. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh kita semua. Yang pertama ada pelatihan yang berbasis pada praktik dan pendampingan. Pelatihan harus lebih menekankan pada praktik daripada teori. Selain itu, program mentoring perlu diadakan di mana guru yang sudah ahli dapat mendampingi guru lain dalam menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Yang kedua, ada pengembangan komunitas guru. Contohnya di sini ada kelompok kerja guru atau KKG dan juga ada MGMP. Itu adalah contoh komunitas guru yang dapat menjadi wadah bagi para guru dalam mengembangkan pengalaman dan juga saling mendiskusikan strategi mengenai kurikulum. Loka karya rutin juga dapat dilakukan untuk saling mengembangkan komunitas tersebut. Lalu ada penyediaan panduan praktis. Modul dan alat bantu pembelajaran yang aplikatif harus tersedia.
sehingga guru memiliki referensi yang mudah dipahami. Contoh-contoh penilaian autentik juga dapat disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing. Yang keempat, ada peningkatan infrastruktur teknologi. Sumber daya berbasis teknologi seperti video tutorial dan platform daring dapat membantu guru-guru belajar mandiri. LMS juga menjadi sarana yang efektif untuk pelatihan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Pemerintah atau pihak sekolah perlu melakukan evaluasi rutin dan memberikan penghargaan kepada guru yang berhasil menerapkan K13 dengan baik. Evaluasi, evaluasi ini juga menjadi dasar untuk memperbaiki program pelatihan di masa depan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu fasilitas dan sumber daya yang tidak merata. Ketidakmerataan fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala utama dalam kurikulum 2013. Dengan masalah akses internet, perangkat teknologi, dan buku pegangan yang masih belum memadai, hal ini menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, di mana sekolah perkotaan lebih siap. Solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan dengan mengutamakan daerah-daerah tertinggal dan meningkatkan investasi pada infrastruktur pendidikan di wilayah tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeskia. Kepada Yeskia dipersilakan. Baik, terima kasih Fadia. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin 3, yaitu beban belajar siswa. Pendekatan kurikulum 2013 menuntut siswa untuk lebih mandiri dan aktif dalam belajar. Namun, ini bisa menjadi tantangan, terutama bagi siswa yang belum terbiasa dengan pola pembelajaran seperti ini. Akibatnya, banyak siswa merasa tertekan dengan tugas-tugas proyek dan praktek yang memerlukan lebih banyak waktu dan energi. Hingga akhirnya, motivasi belajar mereka menurun. Solusinya, guru perlu memberikan pendampingan lebih intensif, terutama di tahap transisi dari kurikulum lama ke kurikulum 2013. Selain itu, sistem pembelajaran bertahap dapat diterapkan untuk membantu siswa beradaptasi dengan lebih mudah. Oke, selanjutnya kita akan membahas poin keempat, yaitu kurangnya pendampingan untuk guru dan siswa. Sistem pendampingan kurikulum 2013 saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan praktis. Banyak guru kebingungan dalam menilai siswa secara autentik, sementara siswa sering merasa kurang mendapatkan arahan yang jelas dalam proses pembelajaran. Akibatnya, guru jadi kesulitan mengelola kelas secara efektif. Akhirnya, siswa juga mengalami kendala dalam memahami dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Solusinya adalah dengan menyediakan panduan implementasi yang lebih rinci. Selain itu, menyelenggarakan forum diskusi atau pelatihan untuk berbagi pengalaman antara guru juga bisa menjadi langkah yang efektif. Dengan ini, guru bisa mendapatkan wawasan baru dan siswa pun akan mendapatkan arahan yang lebih jelas. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Damar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kiel. Mungkin bisa di next. Oke, sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan fitur kamera karena ada kendala di jaringan saya. Saya di sini akan menjelaskan poin kelima dan poin keenam, yaitu poin kelima itu fokus pada proses, kurang pada hasil. Yang dimana kurikulum 13 ini terlalu menekankan proses pembelajaran, seperti diskusi dan eksplorasi, sehingga capaian akademik yang terukur secara kuantitatif itu kurang diperhatikan. Dengan hal tersebut, siswa yang membutuhkan capaian akademik untuk seleksi perguruan tinggi ataupun melamar pekerjaan itu merasa kurang terfasilitasi. Nah, dari masalah tersebut, di solusinya yaitu dengan menyeimbangkan antara penilaian proses dan hasil dengan memberikan penekanan yang cukup pada pencapaian akademik. Misalnya itu seperti melalui ujian akhir yang lebih terstruktur. Kemudian poin keenam,
masalah dalam penilaian sikap. Penilaian sikap yang ini bersifat subjektif karena bergantung pada interpretasi guru. Dan itu mencatat perkembangan sikap setiap siswa juga membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Dengan masalah tersebut, hasil penilaian jadi tidak konsisten antar guru dan tidak mencerminkan perkembangan siswa secara objektif. Solusi dari masalah ini itu dengan cara membuat rubrik penilaian sikap yang lebih terstandarisasi dan melibatkan teknologi sehingga dapat membantu pencatatan dan evaluasi sikap siswa itu secara otomatis. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri Raska, Fadia, Yesko, dan Damar yang telah memaparkan hasil analisisnya mengenai kekurangan K13 ini. Baik, bisa di next. Ya, tibalah pada akhir materi kita pada siang hari ini, yaitu bagian kesimpulan. Di sini saya akan simpulkan materi kita pada siang hari ini. Nah, sebagai sebuah inovasi dalam dunia pendidikan, K13 memiliki keunggulan yang signifikan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan masa depan kita. Pendekatan saintifik yang diterapkan mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Sementara integrasi nilai-nilai karakter memberikan landasan moral yang kuat. Namun, kompleksitas dalam implementasi dan kendala seperti ketimpangan fasilitas serta beban belajar siswa yang tinggi menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Nah, agar K13 dapat mencapai tujuan yang diharapkan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, guru, siswa, dan juga masyarakat, saudara-saudara semua. Dengan peningkatan kompetensi pendidik ataupun guru, penyediaan sarana yang merata, dan juga perbaikan mekanisme penilaian, K13 akan menjadi berpotensi sebagai landasan yang kuat untuk menciptakan generasi Indonesia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing globalisasi. Dengan dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak, itu merupakan kunci untuk mengoptimalkan manfaat kurikulum K13 ini bagi sistem pendidikan nasional kita. Oke, demikian materi kita pada siang hari ini mengenai kelebihan dan kekurangan K13. Bisa di next. Ya, terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah hadir dan juga Pak Prof yang telah mendengarkan materi kami dengan baik. Jika ada em, pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami kelompok 2 boleh disampaikan. Dan juga kepada mungkin barangkali kepada Pak Prof jika ada yang ingin Oke, disampaikan. Pak Pati menambahkan dulu ya sebelum ya. Menambahkan dulu. Pak Pati cerita dulu ya, cerita dulu. Ceritanya agak panjang gini. Kita ini kurikulum kita tidak pernah tuntas, tidak pernah tuntas ya. K13 itu dulu asal mulanya gini asal mulanya. Ada dua anak kembar yang satu sekolah di Indonesia, satu di Australia, anaknya Profesor Sudirman Tarmin. Yang di Australia itu mereka selalu mengadakan pengamatan namanya autentik ya, meneliti, mengamati, mengukur gitu kan ya. Nah, yang di DKI Jakarta, yang di Indonesia itu enggak berbasis kepada produk yaitu hasil uangnya gitu. Nah, kalau di K13 itu proses. Kenyataannya kita tidak pernah tuntas. Mengapa? Karena gurunya pahamnya beda. Yang dimaksud K13 KI1 itu adalah religius, KI2 itu adalah sosial, KI3 pengetahuan, KI4 itu keterampilan. Nah, contoh religius gini, anak-anak siapa yang belum pernah makan, maaf, mengkonsumsi dari tumbuhan, misalnya buah, sayur, udah semua. Yang dari hewan, telur, ayam, daging pernah. Siapa yang nggak punya kakak adik, yang nggak punya orang tua, punya semua gitu kan. Nah, coba dicari di internet, di gadgetnya, di laptop, komputer, apakah ada perusahaan yang buat manusia, hewan, tumbuhan? Oh, nggak ada. Coba dilihat di Rekweda, di BTK, Injil, gitu kan ya. Al-Quran, oh ternyata ciptaan Tuhan gitu. Itu harusnya gitu harusnya itu.
Tapi kenyataannya ngajarnya nggak begitu ngajarnya itu. Jadi mereka tuh ngajarnya pokoknya yang religius itu berdoa. Kalau doa, pencuri pun juga berdoa gitu kan. Jadi salah persepsi. Nah, manusia hewan tumbuhan itu saling ketergantungan. Maka manusia bisa hidup karena ada tumbuhan yang dikonsumsi, ada hewan dikonsumsi. Hewan bisa hidup karena dipelihara manusia, juga mendapatkan konsumsi dari tumbuhan. Tumbuhan bisa hidup karena dipelihara manusia, juga kotor hewan. Jadi manusia dan tumbuhan itu adalah makhluk sosial gitu. Harusnya gitu harusnya. Pada kata K13 itu enggak. Sampai saat ini juga nggak tuntas. Terus ganti lagi ke mereka. Mereka itu nggak ada mereka. Mereka baru kampus. Yang dimaksud kampus mereka dan mereka belajar itu baru kampus. SD, SMP, SMA nggak ada juga. Contoh begini yang dimaksud mereka tuh. Misalnya si eh, Brian nih punya adik sekolah di Depok, di Jakarta, di dekat di UJ lah, dekat UJ sini lah. Nah, sampai di Depok karena rumahnya itu jauh, macet ternyata. Anaknya, adiknya Brian itu kelas 5 SD. Maka harusnya adik Brian bisa mampir sekolah di Depok sana, sama-sama kelas 5 gitu loh. Itu harusnya gitu. Misalnya lagi, Brian punya adik SMA di Bogor. Nah, tiba-tiba ada acara di Padang atau di Surabaya, keretanya terlambat atau pesawatnya belum dapat tiket. Nah, maka ketika itu bisa sekolah di Surabaya yang sama-sama kelasnya, sama-sama kelas IPA, kelas SMA kelas 2 bisa. Tapi itu nggak terjadi. Jadi mereka belajar nggak terjadi, hanya di kampus dan mereka belajar. Mereka belajar pun di kampus juga jarang terjadi. Yang dimaksud ini, kalau Anda ada mata kuliah sekarang ini adalah landasan pendidikan, Anda boleh kuliah di UI, di Gajah Mada, di UIN, di UNESA, boleh sama-sama atau yang sama itu. Itu namanya merdeka belajar gitu. Tapi berarti nggak begitu. Jadi kita baru icip-icip aja. Jadi kelebihan kurikulum K13 adalah berbasis proses. Kalau kemarin sebelum K13 itu mereka hanya ujian-ujiannya kognitif sehingga bisa bocor-bocor soalnya, bisa kunci jawaban, bisa apa bahwa namanya apa tryout kunci jawaban diberikan. Kalau K13 tidak bisa karena proses mengamati, mengukur, menyambung, mengenteng itu kelebihannya ya. Silakan, nanti ada yang mau tanya, boleh tanya pada Padi, boleh pada penyaji. Saya kembali kepada moderator, terima kasih. Saudara Brian, silakan. Ya, Ya. terima kasih Pak atas tambahannya. Oke, baik kepada saudara-saudara semua, jika ada yang ingin bertanya mengenai materi kami, boleh dipersilakan. Yusuf udah mulai mau bertanya, Yusuf yang punya cerita terkait dengan Zulekha itu ya mungkin ya. Yusuf ada kata yang Yusuf, saya sedang namanya Yusuf itu. Tapi siapa Zulekhanya itu? Di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Ada ya Fadia Herunisa, nggak ada Zulekha. Ternyata cinta Yusufnya Zulaikha itu luar biasa ya dulunya. Jadi ketika Yusuf masih muda itu emang sudah sudah pernah ketemu Zulaikha itu, ya kan? Anda tahu nggak sih ceritanya, kisahnya si Yusuf? Nah, kalau kisah ketemunya enggak, Pak. Enggak. Ya, Pak. Kan pertama kan si Zulaikha ini ketika masih muda belia itu masih gadis itu kan mimpi terus ketemu seorang yang sangat ganteng sekali dalam mimpinya itu. Itu orang mana? Itu orang Mesir, ya kan, pejabat di sana. Kemudian bapaknya kan wali kota itu. Suruh nyari orang Mesir yang berdagang itu. Nah, ternyata yang datang saudagar tersebut adalah bukan yang dalam mimpinya itu, ya. Tetapi karena dia tidak bisa menolak kepada bapak sama itu, ya udah akhirnya nikah. Nah, dalam mimpian terus ya selalu merindukan yang dalam mimpi tersebut. Nah, suatu saat akhirnya kan lewat itulah ya. Nanti kita cerita lagi kesempatan ya, nggak usah cerita besok, takutnya ntar Julehanya marah ya. Silahkan, nanti aja kita lagi kesempatan kita diskusi. Takutnya ntar yang lainnya itu eh, bingung cerita apa ini gitu. Ya silakan. Ya, boleh kepada saudara-saudara semua, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kami akan nunggu sampai pukul
55. Terima kasih. Banyak banget 55, 13.55 kali ya. Kalau pukul 55 kan tokonya jam berapa? Pukul 55 tuh 55 itu kan banyak. Ya, Oh. kita berapa jumlah? Jumlah kita kan yang 49 kan, 50. Nanti sampai punya jam 55 kan lebih 5. Sampai pukul 1 lebih 55. Oke, silakan. Ya, apa salah? Apipah, Nur Aini, Damar, Fatih, Arni, Septianti, Padia, Anda nggak nanya? Yusuf, boleh Anda tanya, Bu Yusuf? Boleh kok nanya, nggak dilarang. Saya bagian dari kelompok, Pak. Ya, boleh kok nanya, boleh. Yusuf, nggak nanya deh. Enggak. Maaf, Pak, tidak. Saya pemateri juga. Boleh nanya Pak materi. Kalau ada ada yang diragukan. Tapi kalau pemateri kan udah apa ya? Fadia, Anda pemateri bukan? Harunisa. Iya, saya pemateri, Prof. Ya. Bagaimana kalau yang audien nggak bertanya, kita pemateri yang bertanya aja ya. Aduh, si Muhammad Damar Fateh ada pemateri bukan? Dia kayak sedang merenung di bawah kaca itu, pada dalam lingkaran itu mungkin memikirkan pilkada itu kan. Saya Damar, pemateri, Pak. Iya, Pak. memang semua pemateri kok. Ya udahlah kalau nggak ada kita tutup aja. Kalau nggak ada gimana coba? Masa nungguin orang yang nggak bertanya ya? Berarti Anda berhasil memukau, Anda berhasil untuk menghipnotis para teman-teman Anda. Jangan-jangan ada dua kemungkinan. Diem tidak jelas, diem ngantuk, atau diem jelas tuh ya. Ada tiga ya. Ya harapan Pak Pandi diem tapi jelas karena yang disampaikan kan memang sudah jelas tidak ada yang kontroversial kan. Yang kontroversial nanti kan tentang ujian nasional yang saat ini kan ya, gitu. Ada yang mau nanya nggak ujian yang saat ini? Gak usah ya besok aja ya. Baik, kalau tidak ada, oh iya, minggu depan Pak Pati ada di Kediri gimana tuh? Minggu depan itu Pak Pati ada di Kediri, nanti tetap saya akan memantau karena Pak Pati ada tugas tanggal 3, 4, dan 5 itu di Kediri, IAIN Kediri menilai lembaga itu, tapi nanti pada waktu di sana saya pasti akan memantau. Mungkin andai kata nggak maksimal, tetap Pak Pati memantaunya ya. Baik, terima kasih kepada Yusuf, Firdaus, Firman, dan teman-teman, Fadia, Yan, yang telah memaparkan tadi. Mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir paham dan jelas dan menambah kasanah ilmu kita di bidang pendidikan khusus kurikulum 2023. Kalau nggak ada, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Padi. Mohon maaf dari batin. Kita berikan pos pada penyanyi dulu yang luar biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Eh, wabarakatuh. eh, Waalaikumsalam. Afifah, itu ini nggak sih di dokumentasi nggak? Oh, saya baru slide satu aja sih Pak yang di Oke, doku. ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak ini ya.
Oke, ada yang mau tanya? Kalau enggak kita akhiri, tutup. Enggak ada? Yusuf? Anda ganteng sekali sudah nama Yusuf. Mudah-mudahan akhlaknya Anda, akhlak yang mulia, bisa jadi pencerah bagi dunia, bagaikan sebuah genteng kaca pada waktu musim zaman nenek moyang dulu. Genteng kaca itu suatu bisa menerangi satu rumah itu ya. Itu genteng kaca dulu. Nah, kalau Anda saat ini bisa menerangi Indonesia, ya Anda insya Allah akan jadi orang yang hebat. Kami doakan semua sehat afiat, sukses dan berkah. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya bareng-bareng ya. Ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak Pak tutup ini semuanya. Oke, Pak Bali izin keluar kalau gitu ya, izin lab ya. Makasih banyak, salam sehat, salam berkah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Terima Oh, kasih, Anda tuh Prof. nggak nanya-nanya sih. Makasih, Prof. Rosinta, Catur, Hermawan, Anda nggak nanya-nanya loh. Anda apa namanya? Bersembunyi di balik awan atau di balik hujan tadi. Ada akunya. Aku sembunyi di balik awan. Gitu kan. Gitu. Siap, sukses semuanya. Baik, terima kasih buat kelompok 2 yang sudah presentasi. Jangan lupa untuk screenshot akan ada presensi akhir ya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Makasih, guys. Osin jangan bersembunyi di balik awan. Rosita, Rosita.